Astaghfiru rabbakum. Ingat gak? Innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sekarang wasiat lagi, wasiat global, wasiat besar. Yang pertama, ketika kita menghadapi kondisi apapun dan bagaimanapun, perbanyak istighfar. Istighfar kepada Allah, minta ampun, banyak bertobat kepada Allah. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini hampir rutin. Itu setiap waktu, setiap saat, bahkan dikatakan sehari itu Nabi Muhammad beristighfar itu antara 80 sampai 100 kali Nabi Muhammad istighfar. Sampai Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, istighfar itu kan artinya minta maaf, minta ampun. Engkau ini kan sudah dimaksum, sudah dijaga oleh Allah, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa Rasulullah banyak sekali istighfar itu? Ketika ditanya oleh istrinya seperti itu, maka dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna abdan syakura." Ya, apakah karena pantas Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak kepada saya beristighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah, karena apakah tidak pantas saya ini menjadi orang yang bersyukur dari segala pemberian Allah? Namanya juga manusia, ya, kita kadang-kadang pemberian Allah harusnya disyukuri, tapi kadang-kadang kita ngeratap melulu, musah melulu, kayaknya nggak pernah yakin dengan kekuasaan Allah. Ya, bilang Allah nggak adil lah, masa Cina kagak sholat, dia bisa kaya, duitnya banyak, dia kan lagi aja dia, kagak sholat duitnya banyak, orang nanti mati juga masuk neraka jahanam, ya kan? Nah, kalau kita kan kagak, umat Nabi Muhammad dijamin oleh Allah, masuk ke dalam surga, jadi biar dia itu ya susah, kita happy ending, gitu. Makanya kan bisa minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta supaya akhirnya itu baik, akhirnya girang, akhirnya senang. Itu yang kita minta. Ya, jadi banyak istighfar. Ini sama seperti di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 tuh. Ya, dulu kita di sini punya muadzin kalau subuh-subuh. Siapa namanya? Bang namanya. Allah yarham. Ya, udah meninggal. Itu jam 4 aja udah nongkrong di masjid. Baru dia baca itu. Ya. Dia baca itu satu syair, padahal itu bukan syair, itu adalah Al-Quran. Astaghfiru rabbakum. Ingat gak? Innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bisa ngitung juga,
meninggal, hidupnya cuma itu doang di masjid aja udah. Pokoknya dari waktu subuh baca itu, waktu subuh baca itu. Oh itu ahlul khair, ahlul jannah udah. Ya, hidupnya udah bagus banget, cakep banget. Apa? Ini Nabi Nuh juga ketika ditanya oleh masyarakatnya, oleh umatnya, oleh kaumnya, kok kering, kok hujan kagak turun-turun, kok rezeki susah banget, ini gimana ya Nuh, ya Nabi Allah, ini gimana nih kita? Begitu juga sama pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat atau oleh umatnya. Sayyidina Hasan Basri, ya seorang ulama besar, ketika berbondong-bondong orang datang ke dia, nanya, guru, ini gimana nih? Paceklik kagak habis-habis, pohon-pohonan udah banyak yang mati, hewan ternak udah banyak yang mati, ini kita susah banget hidup kita sekarang ini. Itu semua datang satu lagi nanya begitu, satu lagi datang nanya begitu. Banyak yang pada nanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab oleh Hasan Basri, sama juga dijawab oleh Nabi Nuh. Itu jawabannya apa? Jawabannya di dalam surat An-Nuh, ya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Tadi itu Istaghfiru rabbakum, ya istighfarlah kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun dan Pemaaf. Yursilis samaa alaikum midrara, yang selalu menurunkan air dari langit, ya, dengan bentuk hujan yang lebat. Itu dengan turunnya air hujan yang lebat itu akhirnya apa? Tanah jadi subur, ya, sawah-sawah jadi tumbuh kembali, pohon-pohonan jadi subur kembali, berbuah kembali. Bukan hanya itu saja gunanya yang namanya istighfar. Bukan hanya menurunkan hujan dari langit saja, tapi wa yumdidukum bi amwali wa banina. Dan juga Allah akan memperbanyak buat kalian. Apa yang memperbanyak? Al-banin, bi amwalin, harta dulu. Dibanyakin harta, artinya apa? Rezekinya digampangin oleh Allah, rezekinya dimudahin oleh Allah. Dan juga dikasih al-banin, anak-anak, ya, punya anak dikasih banyak, gampang, brojol. Anak yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu saja, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah berikan juga kepada kalian itu kebun-kebun, ya, karena hujan udah turun, tanah jadi subur, akhirnya kebun-kebun juga jadi subur, buah-buahan jadi berbuah, dan juga Allah berikan kepada kita anhara, sungai-sungai. Jadi rupanya subhanallah, kalau kepengen dapat rahmat, dapat hujan turun, susah hujan, banyakin istighfar. Ya. Susah rezeki, banyakin istighfar. Susah anak, banyakin istighfar. Kepengen kaya, banyakin istighfar. Pantes Nabi Muhammad yang kagak pernah istilahnya bikin dosa, tapi kok selalu baca istighfar. Rupanya sampai hari ini orang tak pernah lupa sama Nabi Muhammad, terus ingat sama Nabi Muhammad, bahkan sampai di yaumul qiyamah. Udah manusia paling kaya di muka bumi Nabi Muhammad, paling kaya di muka bumi. Orang ditawarin gunung itu emas semua, Jabal Uhud, ditawarin sama malaikat Jibril, ditawarin tuh gunung mau dijadikan modal buat usaha, modal buat dakwah, buat kasih ke orang-orang kafir. Dan Nabi tak perlu yang begitu-begituan. Subhanallah, orang kaya begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyakin istighfar nih santri-santri. Ini kenapa kok otak botol dulu?
kok ngapalin ini kagak bisa, ngapalin ini kagak bisa, ngapalin ini kagak bisa. Boleh jadi karena banyak dosa kita. Ya, boleh jadi karena banyak maksiat. Maksiat itulah, dosa itulah yang menutupi kebebalan kita sehingga kita tidak bisa mendapatkan nur Allah lewat ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Kalau ilmu itu cahaya, dia tidak akan masuk ke dalam tubuh yang di dalam tubuh itu dalam keadaan kotor dengan maksiat dan dosa. Jadi harus tubuh pun siap dalam keadaan bersih. Tubuh harus juga bercahaya. La ilaha